Guys, ada berita menarik nih. Mafia Singapura saat ini lagi panik nih. Bener-bener lagi panik. Karena selama ini mereka asik menikmati gurihnya devisa ekspor alam Indonesia yang nilainya tuh sekitar 130,9 miliar US dollar atau sekitar 2.127 triliun per tahun. Ingat, itu per tahunnya, bukan hanya satu kali. Tapi sekarang, keran uang mereka resmi dikunci nih oleh pemerintah melalui kebijakan ekspor satu pintu, plus aturan wajib menahan devisa ekspor minimal 1 tahun di dalam negeri. Nggak terima jalurnya dipotong, mereka mulai pakai cara kotor nih untuk menekan Indonesia. Salah satunya melalui fenomena yang lagi rame sekarang, yaitu kampanye gerakan Sell Indonesia di kalangan investor global. Istilah ini bukan sekedar kalimat biasa loh, tapi ini instruksi nyata dari para bos manajer investasi dunia untuk mengosongkan pasar saham negara kita. Tapi pernah nggak kalian mikir, siapa sih dalang utama yang pertama kali meneriakkan kampanye Sell Indonesia ini? Dan apakah aksi jual saham ini murni karena investor asing panik atau sebenarnya ini adalah gerakan sabotase untuk menggagalkan kedaulatan ekonomi kita? Nah, penasaran kan? Tanpa basa-basi, yuk kita bongkar detailnya. Banyak orang yang tidak sadar nih, kalau pelemahan IHSG dan sekaligus rupiah ada hubungannya dengan Singapura. Padahal, kalau kita lihat dari data, sejumlah broker besar yang terhubung dengan jaringan di Singapura memang melakukan aksi jual besar-besaran. Pemicu awalnya datang dari seorang analis asing yang bernama George Borburas. Ia mengeluarkan kalimat ekstrim Sell Indonesia. Ucapan ini langsung jadi berita utama di media keuangan dunia seperti Bloomberg dan efeknya menyebar cepat nih. Sebenarnya, dana yang dikelola oleh George Borburas berbasis di Australia, tetapi eksekusi penjualan dilakukan melalui jaringan bank-bank dan sekuritas yang berkantor di Marina Bay, Singapura. Dari sana, para manajer investasi lain mengikuti komando menjual saham di Indonesia. Aksi jual ini dijalankan melalui broker asing besar yang berkantor di Indonesia, tetapi pusat kendali utamanya tetap ada di Singapura. Misalnya nih, CGS International Securities yang bertindak sebagai eksekutor utama, kemudian disusul oleh raksasa Wall Street seperti JP Morgan dan sekaligus Morgan Stanley, serta jaringan Eropa dan Asia Pasifik seperti CLSA dan Macquarie. Target mereka jelas, yaitu saham-saham besar yang menjadi tulang punggung pasar modal Indonesia, terutama bank raksasa seperti BBCA, BBRI, dan BMRI, serta perusahaan komoditas dan konglomerasi seperti Tapia dan Astra International. Jadi, ini merupakan tanda panik sekaligus tekanan atas kebijakan ekspor satu pintu, plus aturan yang menahan devisa ekspor minimal 1 tahun di dalam negeri. Pertanyaannya, kenapa